Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre di kanal TV Anak Bangsa, kanal yang kita pakai untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa demi menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, hari-hari ini kita banyak bicara atau mengkritisi para pemimpin kita. Mulai dari gubernur, mungkin mulai dari bupati, wali kota, kepala dinas, macam-macam lah. Nah, secara umum kita ingin memberikan sedikit gambaran mengenai aspek-aspek kepemimpinan, utamanya soal keadilan. Saya pernah menulis artikel ini dan ini cukup viral, saya ingin bagikan di forum ini. Judulnya adalah tentang tanpa keadilan, pemimpin hanyalah gerombolan rampok. Ya, pemimpin hanyalah gerombolan rampok kalau tidak punya rasa keadilan. Ini berawal dari Aurelius Agustin yang kemudian dikenal sebagai Santo Agustinus dari Hippo, seorang uskup dan juga seorang filsuf. Ia berkesimpulan begitu, katanya, "If justice be taken away, what are governments but great bands of robbers?" Kira-kira artinya, tanpa keadilan, pemimpin atau pemerintah cuma jadi segerombolan rampok. Sahabat Indonesia, keadilan, justice adalah sendi penting kepemimpinan. Di samping keutamaan lain tentunya, seperti keberanian atau fortitude, bravery, kewaspadaan atau prudence, kehati-hatian, dan pengendalian diri atau temperance. Tanpa itu semua, yang tersisa hanya diktator, otoritarian, despot, rejim yang pokoknya semau gue lah, kira-kira begitu, sahabat Indonesia. Kita masih ingat bukan kisah legendaris dari sejarah tentang Nabi Sulaiman atau King Solomon, Raja Salomo, yang sangat terkenal. Ia mempraktekkan keadilan yang luar biasa. Tentu masih ingat kita semua bukan terhadap kisah itu. Kala itu datang dua ibu ya yang memperebutkan bayi. Masing-masing ngotot bahwa bayi itu adalah miliknya. Demi mencari keadilan atau jalan keluar, mereka berdua, ibu-ibu ini, diperhadapkan ke mahkamah Nabi Sulaiman yang terkenal adil. Jalan cerita selanjutnya kita sudah tahu semua. Yang ingin kita soroti, sahabat Indonesia, adalah bagaimana Nabi Sulaiman ini mencari tahu siapa yang berhak atas bayi itu. Maka soal keadilan, sahabat Indonesia, ini adalah soal hak. Keadilan terjadi jika distribusi apa yang menjadi hak masing-masing terselenggara dengan baik. Kalau dalam konteks sosial atau dalam realitas sosial, keadilan sosial itu terwujud jika hak warga masyarakat bisa terdistribusi dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, tanpa dikorup oleh oknum maupun oleh sistem yang disebut dengan konspirasi struktural. Lalu, apakah hak itu ada batasannya? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah hak kita ini ada batasnya enggak? Tentu saja ada. Batasannya adalah hak orang lain. Persis di titik ini salah satu hak melebur dirinya menjadi kewajiban. Nah, sahabat Indonesia, dalam keseimbangan hak dan kewajiban terjadilah yang disebut dengan harmoni. Kalau tidak seimbang, terjadi disharmoni. Adalah hak Anda untuk bisa tidur nyenyak di kamarmu. Dan jadi kewajiban saya untuk tidak mengganggu atau bikin keributan di luar. Pasang knalpot yang berisik itu misalnya. Itu tidak boleh, nggak adil itu. Begitu pula sebaliknya. Kalau situasi yang walaupun hipotetis seperti ini terjadi, maka kehidupan sosial kita disebut harmonis. Atau contoh lain, adalah hak Anda untuk menggunakan WC umum atau kakus umum
ini dalam keadaan yang bersih. Maka kewajiban saya sebagai pengguna yang sebelumnya, pengguna awal, untuk menjaga kebersihan WC umum atau kakus umum itu. Begitupun sebaliknya. Nah, kita masih ingat kan, sering dikatakan masyarakat Jepang nih, Japanese Society ini sangat menjunjung kewajiban sosial yang menyangkut kebersihan umum seperti ini. Nah, kita juga bisa seharusnya. Maka sahabat Indonesia, dalam kerangka pemikiran sedemikian, seyogianya tidaklah terlalu sulit untuk meneropong banyak kasus sosial politik yang selama ini telah mengunggah atau menggugah, ya, mengganggu rasa keadilan kita semua. Kasus Meliana, kasus Harun Masiku, kasus Ahok, macam-macam lagi yang lain, banyak sekali yang mewarnai dunia sosial politik kontemporer. Atau yang agak terlebih dahulu, misalnya kasus Munir yang sampai sekarang belum jelas, kasus penembakan mahasiswa Trisakti di tahun 1998, kasus Marsina, kasus Wiji Tukul, kasus pembantaian pasca Gestapo atau G30S yang dulu dilakukan tahun 65-66 sampai sekarang belum tuntas. Maka keadilan sejarah kita pun masih banyak yang perlu dibereskan atau diluruskan. Bukan untuk menghancurkan sejarah, tapi mengoreksinya. Meluruskan apa yang bengkok agar memori kolektif bangsa ini tidak bengkok terus. Maka sahabat Indonesia, asas keadilan bagi pemimpin itu bukan cuma soal hukum pengadilan, tapi juga asas adil dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Adil dalam manajemen atau pengelolaan. Misalnya, adilkah jika alokasi anggaran itu diprioritaskan untuk kegiatan bersifat festival, macam Formula E misalnya, di tengah kondisi masyarakat yang masih membutuhkan gedung sekolah yang layak, kakus-kakus umum yang mestinya memadai, penanggulangan banjir yang seyogianya bisa diantisipasi secara periodik begitu. Pertanyaan, adilkah untuk menghamburkan 200 miliar rupiah anggaran rakyat untuk komitmen fee awalnya, sekarang menjadi uang muka 500 miliar lebih. Ada yang mengatakan 1 triliun lebih untuk kegiatan yang belum jelas penyelenggaraannya seperti Formula E ini. Sementara sahabat Indonesia, banyak warga yang sudah melarat di emperan Tanah Abang lantaran tidak mampu bayar uang sewa kamarnya, dan seterusnya dan sebagainya. Adilkah kita sebagai pemimpin atau pemerintah di daerah masing-masing jika masih saja menyembunyikan informasi yang berhak diketahui warganya soal pengelolaan anggaran daerahnya, APBD? Padahal kita punya kemampuan untuk membuka informasi itu semua secara detail kepada publik. Toh juga tidak ada yang perlu disembunyikan, bukan? Programnya juga untuk umum dan menggunakan dana publik pula. Jadi, sahabat Indonesia, sampai di sini kita bisa memahami bahwa keadilan itu adalah mendistribusikan apa yang menjadi hak bagi mereka yang berhak. Juga memastikan kewajiban dijalankan oleh mereka yang berkewajiban untuk menjalankannya. Hanya dengan ketegasan itulah kepemimpinan bisa dikatakan adil. Membiarkan orang kehilangan hak dan membiarkan orang tidak menjalankan kewajibannya sama dengan yang namanya kejahatan pembiaran. Kejahatan pembiaran. Ini pun bukan sesuatu yang asing bagi kita, bukan, pembiaran ini. Oleh karena itulah setiap orang berhak mendapat informasi yang benar. Dan oleh karena pengetahuannya ada panggilan. Ya, kalau kita tahu, maka ada panggilan. Jadi ini suatu kewajiban untuk bertindak atau berpartisipasi untuk menegakkan keadilan. Paling tidak ikut berpartisipasi dalam kapasitas kita masing-masing untuk membereskan situasi yang kita pandang tidak adil dalam kancah sosial ini. Sahabat Indonesia, panggilan tugas atau kewajiban untuk menegakkan keadilan ini memang panggilan moral bagi setiap orang. Namun,
terutamalah bagi pemimpin atau pemerintah yang telah mendapatkan mandat representasi masyarakat untuk mengadministrasi dan mendistribusi keadilan sosial itu. Maka, sebagai penutup sahabat Indonesia, tanpa keadilan kepemimpinan pemerintah hanyalah segerombolan perampok. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan mencerdaskan bangsa demi menjaga Indonesia. Jangan lupa sahabat Indonesia, like, subscribe, share, komen semua konten yang ada di kanal TV Anak Bangsa. Karena kanal ini sekali lagi kita pakai untuk mencerahkan dan mencerdaskan bangsa demi menjaga Indonesia.